Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Nah, sekarang yang hadir ada 38. Berarti ada satu yang nggak masuk ya? Yang nggak masuk itu siapa ya? Ada yang tahu yang nggak masuk siapa? Nggak tahu siapa ya. Oh. Aan tahu nggak siapa yang itu yang nggak masuk? Nggak tahu. Kayaknya itu Aminah. Oh, oke. Aminah nggak masuk ya? Oke, mungkin dia Alfa ya. Nggak ada ngasih surat? Nggak ada, Bu. Oke, berarti Alfa ya. Untuk pembelajaran hari ini, baik. Kita mulai ya. Mari kita berdoa bersama. Siapa yang ingin memimpin doa? Di dalam hati aja. Aan, Bu. Oke, Nur Hidayah. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian bisa menyiapkan dulu bukunya, pulpennya, biar siap ya. Kalian boleh menyiapkan makanannya juga, misalkan kalian mau sambil makan, biar kita fokus ya bersama-sama. Baik, untuk pembelajaran kemarin, kita membahas mengenai berbusana muslim bagi pria dan wanita, muslim dan muslimah ya. Nah, apakah ada yang masih ingat? Nah, batasan aurat untuk pria itu dari mana sampai mana ya? Dari itu, Bu, apa namanya? Antara pusar sampai lutut. Iya, betul sekali. Jadi, aurat pria itu dari pusar hingga lutut. Jika kalau laki-laki, kalau muslim, perempuannya ya, tadi yang laki-laki. Kalau perempuannya batas auratnya? Itu seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan. Betul sekali. Nah, ya, dari wajah sama telapak tangan itu nggak aurat ya. Oke, itu untuk pembelajaran kemarin dan kalian masih mengingatnya, alhamdulillah. Untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai kejujuran ya. Baik, Ibu, share screen terlebih dahulu. Gimana, sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke, dari definisinya dulu. Definisi jujur. Oke, jadi jujur itu dalam bahasa Arab bermakna al-sidku atau sidik ya, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Kalau secara istilah yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, sesuai antara informasi dan kenyataan. Jadi ketika kalian berbicara A, maka kalian misalkan disampaikan A nih, kamu dapat informasi. Nah, kalian juga menjelaskan kepada orang lain harus sesuai, tidak ada ditambahi ataupun dikurangi. Baik itu adalah pengertian secara definisinya dan istilah dari jujur. Oke, di sini jujur itu terdapat 3 pembagian sifat jujur ya. Ada jujur dalam niat atau berkehendak, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan amaliyah. Nah, ada 3 kan jenisnya. Jujur yang pertama nih, jujur dalam niat atau berkehendak. Jadi, ketika kalian ingin berbuat sesuatu, misalkan Nur Hidayah nih, dia sudah bekerja misalkan di jadi kepala sekolah, amin. Jadi kepala sekolah dan dia tuh ada niatan, apa aku korupsi aja ya, apa aku pakai uang bos ini nih, lumayan gitu. Nah, itu baru niat saja berarti sudah tidak jujur ya. Itu jujur dalam tidak jujur dalam niat. Nah maka Ibu harap setelah kalian mempelajari ini jangan sampai ada niat-niat yang seperti itu ya, buang-buang lah gitu. Astagfirullah, istighfar ketika kalian udah muncul dari niat yang seperti tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu jujur dalam perkataan. Misalkan nih,
Nur Hidayah cerita ke Husnun, kemudian Husnun mencerita ke Salsa misalkan. Kemudian kan misalkan Husnun nyerita nih, itu kata Nur Hidayah, kamu tuh kayak gini gitu misalkan. Kalau nyampein materi apa, ngejelasin, oh katanya sih gini, tapi nggak tepat tuh. Jadinya kan misalkan salah satu, oh kok Nur Hidayah bilang kayak gini, ya kan jadinya adanya apa yang miskom, dan juga bisa jadi dampak dari ketidakjujuran itu adanya adu domba ya. Jadi banyak sekali hal negatif dari kita tidak berbuat jujur dalam lisan. Kemudian jujur dalam perbuatan. Nah, yang sebelumnya itu jujur baru niat saja, dan sekarang itu jujur dalam perbuatannya yang dilakukannya gitu. Ketika kita hanya berniat, dan ini kita langsung secara gamblang misalkan, oh korupsi, dan itu benar dilakukan, itu sudah tidak jujur atau dusta dalam perbuatan. Di sini sudah dipahami, ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti tidak ya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu Al-Maidah ayat 8. Di sini ada yang ingin membacakan surat Al-Maidah ayat 8? Saya, Bu. Baik. Silakan Husnisa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hebat. Masya Allah. Oke. Itu dari bahasa Arabnya ya. Sekarang ada yang ingin membacakan dari artinya. Saya, Bu. Oke, silahkan dari Hidayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baiklah, mantap. Baik, bagus sekali. Nah, untuk sekarang baiklah, untuk terjemahannya sendiri ya. Jadi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 menjelaskan atau memerintahkan kita untuk terus berperilaku cermat, teliti, jujur. Nah, di sini kita diperintahkan seperti itu. Jadi kita diperintahkan jujur ataupun adil dalam baik itu urusan ke dalam akhirat, urusan kehidupan akhirat, ataupun urusan kehidupan dunia ya. Misalkan kita sedang bekerja, ataupun kita sedang beribadah, atau misalkan melakukan bantuan dana sosial. Nah, itu kan kehidupan ke akhirat, dan ada ke kehidupan dunia. Maka kita tuh harus berlaku cermat, adil, agar tidak banyak hal-hal negatif yang terjadi di tempat itu atau pada kejadian itu ya. Nah, karena Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, itu mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Oke, selanjutnya yaitu pembagian kelompok ya. Oke. Oke, maaf ya tadi sinyalnya terputus. Baik, kita sudah lanjut saja ke pembagian kelompok. Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok 1, Sunnisa, kelompok 2, Nur Hidayah, dan kelompok 3 ya ada Salsabila ya, ada 3 kelompok. Oke, untuk kelompok, jadi Ibu ingin setiap kelompoknya menjelaskan hal kejujuran apa yang pernah kalian temui, atau hal dusta apa yang pernah kalian lihat atau kalian alami, dan kalian bisa menceritakannya di sini agar kita menjadi pelajaran bersama, agar kedepannya kita menerapkan nilai-nilai positif, dan jika itu terjadi hal buruk kita tidak melakukannya di masa mendatang. Oke?
Siap, Ibu Oke, Bu. kasih 5 menit untuk mengira-ngira yang pernah terjadi di kehidupan kalian itu apa ya gitu. Oke, Ibu kasih waktu ya. Oke, kita lanjut. Sudah dapat? Baik, Ya, Bu. oke. Untuk kelompok 1, Husnunisa bisa menjelaskan atau menceritakan kembali terkait kejujuran atau hal yang dusta sebaiknya kita pelajari bersama atau kita koreksi bersama. Dari saya dulu ya, Bu. Ya. Ya. Di sini sih saya mau cerita dulu pernah ya. Dulu kan saya pernah ini sekolahnya di MTS ya, Bu, ya, Mondok. Ya. Dulu itu pas ngaji maghrib, itu kan ada ngaji di situ. Saya bilang sama teman saya, tolong izin saya dong, saya malas nih ngaji. Terus saya minta izinin, alasannya sakit. Nah, saya bilang sama teman saya, padahal saya nggak sakit. Nah, terus habis itu, ternyata pada saat itu sama Mbak pengurus di pondok, itu satu-satu kamar, itu dicekin siapa yang nggak berangkat. Nah, saya kan takut ya, kalau ketahuan nanti dihukum. Habis itu, saya lari ke belakang kamar mandi buat ngumpet. Taunya di situ saya malah jatuh. Ya udah Bapak semua. Oh, Gitu, Bu. tapi dari situ ketahuan atau tidak? Alhamdulillah sih enggak, Bu. Oh iya. Oke, Tapi berarti ya itu saya jadi apa namanya? Badannya sakit ya, tangannya jadi merah-merah semua itu, Bu, gara-gara jatuh. karena mencoba menyembunyikan ya hal yang pernah dilakukan yang dari bukan tidak melakukan kejujuran, jadi kita tuh merasanya was-was gitu. Nah, efek Iya, negatif dari ketidakjujuran itu kita was-was, iya, takut kapan nih ini mulai kebongkarnya gitu. Terus iya, banyak benar. kemudian ketika kita ketahuan kan banyak sekali dampak negatif ke kitanya, terus orang lain berpikir kepada kitanya. Nah, bagus sekali dari Husnunisa telah menjelaskan pengalaman yang pernah dia lakukan, dan kita menjadi tahu bersama ya, kita menjadikan pelajaran bahwa yang namanya menutupi kejujuran itu atau kebohongan itu lama kelamaan itu pasti ada efek negatifnya, pasti ketahuan ataupun ya seperti tadi Mbak Husnun malah terjatuh, jadi luka-luka, jadi merah-merah. Oke, terima kasih Husnunisa telah memberikan pengalamannya agar kita pelajari bersama. Oke, selanjutnya kelompok 2 ada Nur Hidayah. Boleh, Nur Hidayah? Ya, Ibu, saya ingin menceritakan waktu saya sekolah dasar, saya punya teman dan dia bendahara. Ya. Baik. Baik, ulang Bu, tadi sinyal. Oh iya, sinyalnya. Saya mau cerita tentang kejujuran. Jadi saya waktu sekolah dasar itu punya teman, dan teman saya itu bendahara, Bu. Nah, pernah sekali saya lihat dia lagi ngitung uang, tapi di sela-sela dia ngitung, sedikit-dikit masuk ke kantung. Dimasukin ya, udah. Berarti itu termasuk tidak jujur dalam apa tuh? Kan ada 3 tadi. Ada tidak jujur dalam niat, tidak jujur dalam lisan, dan tidak jujur dalam perbuatan. Kira-kira itu tidak jujur dalam yang mana ya? Perbuatannya, Bu. Ya, betul. Lanjut. Terus gimana? Terus kan pas, karena itu kan uangnya buat disumbangin ke panti asuhan. Nah, uangnya tuh dari yang dikumpulin itu sama hasilnya tuh beda. Iya. Nah, Dan itu terus akhirnya ketahuan nggak? ketahuan, tapi tanpa dibilang. Nggak, jadi kan aku lihat, tapi aku nggak bilang kalau dia itu nyelipin uangnya. Tapi secara nggak langsung kan dia kan yang bendaharanya. Jadi secara tidak langsung kan dia
kayak ketahuan gitu dia Iya. modelnya. Baik, berarti dengan kita diberikan amanat dan malah tidak jujur ya, tidak jujur dan jadinya kita tidak dipercayai lagi oleh teman-teman sekelas kita. Sudah diberi Iya, amanat kok tidak menjalankannya dengan baik gitu kan. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur Hidayah. Kita jadi memahami ya bagaimana sebaiknya ketika kita diberikan tanggung jawab, bagaimana kita harus melakukannya dan kita harus bersungguh-sungguh ya seperti Quran surat Al-Maidah ayat 8 tadi, kita tuh harus berperilaku adil. Maka kita harus cermat, teliti dan jujur dalam kita emban yang diemban dari amanat itu sendiri. Oke, baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti tidak ya. Berarti Ibu ingin mengulang kembali materi tadi. Jadi kita itu tadi jujur ada 3, yaitu jujur secara niat, lisan, dan juga secara kehendak atau perbuatan. Ibu berharap setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian sudah tahu dampak dari negatif dari ketidakjujuran, ya yang begitu banyaknya, kalian mulai menghindari, sebaiknya kita secara perlahan menerapkan sikap jujur ini meskipun dalam hal-hal kecil. Nah ini nih ada yang harus kita ingat bersama bahwa jujur itu meskipun kita bercanda kita tuh harus tetap jujur. Jadi ketika kita misalkan ingin bercanda dan ingin ya ada yang bercandanya itu buat-buat, misalkan aku tadi jatuh kepleset padahal tidak dilakukan ya. Berarti itu sudah perbuatan dusta tapi dalam hal canda gitu. Padahal itu hanya bercanda, tapi dia membuatnya tidak jujur padahal dalam hal candaan ya. Ibu berharap meskipun kalian bercanda atau perbuatan-perbuatan kecil lainnya, kalian harus diselingi dengan kejujuran. Baik, itu saja dari Ibu. Nah, tugasnya jangan lupa ada di halaman 42 di buku paket ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, terima kasih guys. Kok akhirnya kelar. Aku udah deg-degan. Udah pada ketawa. Itu ada nih 2 menit lagi aku udah sampai yoloin, harus aku buru-buru apa harus gimana? Ada kan nggak boleh lebih dari 40 menit kan? Oke, makasih ya teman-temanku. See you, bye-bye. Aku akan mengedit dulu. Dadah, assalamualaikum. Makasih. Sarangi.